Pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mengacu pada perkembangan siswa yang tengah beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas dan belajar bersosialisasi dengan mengenal berbagai aturan, nilai, dan norma-norma. Ada beberapa layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi. Dalam bidang ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sifat-sifat yang positif seperti mandiri, aktif, dan kreatif. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Pelayanan bidang ini membantu peserta didik untuk dapat mengenal, beradaptasi, dan berhubungan dengan lingkungan masyarakat, dan juga mengenal norma-norma, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta berlandaskan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Pelayanan dan bimbingan konseling ini membantu siswa sekolah dasar menumbuhkan perilaku kebiasaan belajar yang baik untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, dan menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu bimbingan karir. Pelayanan dan bimbingan konseling ini membantu siswa sekolah dasar mengenal dunia kerja dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karir. Untuk di sekolah dasar, pelayanan bimbingan karir ini membantu siswa agar dapat menentukan kemana selanjutnya setelah lulus, dan juga agar tetap mengembangkan potensi yang sudah dia miliki. B yaitu asas-asas layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan atau konfidensial, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangannya peserta didik klien menjadi sasaran layanan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik klien mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yaitu asas di mana menghendaki peserta didik klien menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat yaitu asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas ini menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu mandiri dan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam yaitu asas kekinian, asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling merupakan permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh yaitu kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar selayanan terhadap sasaran layanan peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan kasus. Asas ini menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan pada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani. Asas ini menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan atau dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju.
Perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Konseling lebih berfokus pada interaksi antara konselor dan klien dan lebih mengutamakan pembicaraan serta komunikasi nonverbal yang tersirat ketika proses konseling berlangsung dengan semacam memberikan solusi agar klien lebih memahami lingkungan serta mampu membuat keputusan yang tepat dan juga nantinya klien dapat menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya. Sedangkan psikoterapi lebih terfokus pada treatment terhadap masalah yang sifatnya emosional dan juga lebih dapat diandalkan pada pasien yang mengalami penyimpangan dan juga lebih berusaha menghilangkan gangguan yang dianggap mengganggu dan lebih mengusahakan agar pasien dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian ke arah yang lebih positif.